Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Sahih? Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, wa yusaddiquna bi khurujid dajjali wa anna Isa ibna Maryam yaqtuluhu. Para ulama salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka membenarkan tentang keluarnya Dajjal, yaitu di akhir zaman, dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuhnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit didefinisikan siapa itu ad-Dajjal. Kata Syekh, ad-Dajjal al-kadzdzab al-a'war alladzi yakhruj fi akhir zaman qabla qiyamis saah. Ad-Dajjal yang dimaksud di sini adalah orang yang sangat pendusta, yang cacat matanya, yang akan keluar di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Ini sekali lagi yang dimaksud dengan ad-Dajjal, karena kalau dari segi bahasa ad-Dajjal itu tadi al-kadzdzab, yang sangat berdusta. Namun yang dimaksud di sini adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman sebagai tanda besar hari kiamat. Kata Syekh, min asyratis sa'atil kubra khurujud Dajjal fi akhir zaman. Di antara tanda besar hari kiamat, keluarnya Dajjal di akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk bagian daripada yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman mengimani hal-hal yang gaib, di antaranya tentang tanda-tanda hari kiamat.
Dan tanda hari kiamat, kata para ulama ada dua, tanda yang sughra, yang kecil, dan tanda al-kubra. Kalau tanda sughra, ini kejadiannya secara umum masih agak jauh dari hanya hari kiamat. Kemudian kejadian-kejadiannya tidak terlalu luar biasa dibandingkan tanda besar hari kiamat. Itu kalau mau dibedakan tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Tanda besar sekali lagi kejadiannya sudah sangat amat dekat dengan hanya hari kiamat. Kemudian kejadian-kejadiannya luar biasa. Ya, seperti terbitnya matahari dari arah barat. Ini sekali lagi dua pembeda tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Adapun keluarnya Dajjal, ini termasuk tanda besar hari kiamat. Di antaranya tadi karena sudah mendekati hari kiamat dan juga kejadiannya luar biasa seperti yang akan disampaikan dalam hadis Rasul yang akan disampaikan oleh pensyarah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Rasul SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim 10 tanda besar hari kiamat. Dalam hadis yang sahih sekali lagi Muslim, Rasul mengatakan innaha lan taquma hatta taroha qablaha asyra ayat. Kata Rasul, sesungguhnya tidaklah tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda hari kiamat. Yaitu 10 tanda besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama ad-dukhan, adanya asap yang akan meliputi jagat raya. Kemudian yang kedua ad-dajjal. Kemudian yang ketiga ad-dabbah, adanya binatang yang akan bisa berbicara dengan manusia dan akan mengabarkan tentang hari kiamat. Kemudian tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian nuzul Isa ibni Maryam. Yang kelima, turunnya Nabi Isa dari langit. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya juga, keluarnya juga Ya'juj wa Ma'juj. Dua kabilah manusia yang sangat bengis, yang sangat buas. Kemudian salasu khusufat. Adanya 3 tempat yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Totalnya berapa tadi? Kok 7? Sebelum 3 tadi berapa? Sebelum ditenggelamkannya ada berapa? Ada 6. 6 tambah 3 berapa? Itu 3 itu langsung, jangan dianggap 1. Ya. Paham? Ya, coba diulangi tulisannya. Yang pertama ad-dukhan, asap. Dajjal, Dabbah. Iya, yang kelima, yang keenam, ya ditambah 3 ini. Salasu khusufat, 3 tempat yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Ya, ditenggelamkannya arah timur, barat, dan di jazirah Arab. Kemudian yang terakhir kata Rasul, wa akhiru dzalik narun takhruju minal yaman tatrudun nasa min mahsyarihim. Dan yang terakhir, munculnya api yang sangat besar dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya mereka. Itu sekali lagi 10 tanda besar hari kiamat. Adapun tanda kecil hari kiamat banyak sekali. Ada yang negatif, ada yang positif, ya, ada yang mubah. Ya, yang negatif artinya yang tercela, ada yang terpuji, ada pula yang istilahnya tidak negatif, tidak positif, namun itu sesuatu yang mubah. Contoh yang terpuji, yang positif, tanda kiamat, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan, bu'istu wasa'aka hatain, aku diutus oleh Allah dekat dengan hari kiamat seperti dekatnya
dua jari ini, kata Rasul. Dan Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kapan itu? Nah, ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda yang negatif, artinya yang tercela, yaitu kata Rasul dalam hadis Jibril, apa? Antalidal amatu rabbataha. Akan ada budak-budak yang melahirkan tuannya. Di antara penafsiran ulama, banyaknya anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan kita sudah banyak mendengar kisah di media atau mungkin di antara orang-orang sekitar kita yang luar biasa. Ya, durhakanya kepada orang tua lewat ucapan, bahkan lewat fisik, bahkan ada yang membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi tanda ya kecil hari kiamat. Demikian pula menyebarnya al-jahal, yaksurul jahal wa yaqilul ilmu. Menyebarnya kejahilan, kemudian sedikitnya al-ilmu. Demikian pula min asati sa'an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat diambilnya ilmu dari ahlil bid'ah atau dari orang-orang harokai yang menyelinap ke dalam dakwah salafiyah. Ya, sekali lagi ini yang harus betul-betul diwaspadai, atau al-asaghir, orang yang jahil namun pura-pura jadi ustadz, pura-pura jadi ulama. Ya, jahil namun apa? Ngelama. Ini di antara tanda hari kiamat juga. Ya, sekali lagi ada yang mubah. Di antaranya antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawalana fil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang dulunya tidak berpakaian alias miskin fuqara, ya, dan mereka dulu mengembala kambing namun sekarang sudah membangun bangunan pencakar langit menjadi miliarder, bahkan lebih dari itu. Ini sesuatu yang mubah secara apa? Secara asal. Ya, namun kalau memang niatnya untuk bermegah-megahan beda lagi. Cuma secara asal ini tanda yang tidak positif, yang tidak negatif, tergantung apa? Ya, niat orang tersebut membangun bangunan yang tinggi. Intinya itulah tanda hari kiamat yang wajib diimani, dibenarkan. Bukan hanya berkaitan dengan Dajjal dan juga Nabi Isa alaihissalam, semua kabar berita yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tanda hari kiamat, entah yang kecil, entah yang besar, wajib diimani. Jazakumullah khair. Wajib untuk diimani. Karena ini sekali lagi berkaitan dengan tadi, yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang beriman bertakwa, beriman kepada hal yang gaib. Di antara yang gaib yang akan datang, tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dan para ulama banyak dalam kitab-kitab akidah mencantumkan pembahasan yang satu ini. Kalau antum mungkin masih ingat kajian kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, ada pembahasan yang satu tentang keluarnya Dajjal. Demikian pula dalam kitab akidah At-Tahawiyah dan yang lainnya. Ini karena ini berkaitan dengan al-iman bil ghaib dan juga sekaligus membantah kelompok-kelompok sesat yang mengingkari keluarnya ad-Dajjal. Dan ini sampai detik ini masih banyak orang-orang yang mengingkari keluarnya ad-Dajjal. Nanti akan disampaikan oleh Asy-Syaikh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yadda'i rububiyah. Dajjal itu akan mengaku sebagai Rabbul Alamin. Ini salah satu ujian yang besar bagi manusia. Wa ma'ahu khawarik, dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Ya, Dajjal itu sakti Mondroguno. Gak ada yang bisa mengalahkan Dajjal dalam kesaktiannya. Makanya tidak ya semua yang memiliki tadi kesaktian, hal yang luar biasa disebut sebagai apa? Wali. Paham? Oh, itu bisa terbang sampai jebol atap. Ya, kalau diteruskan bisa sampai ke langit. Gedabrus. Ya, pasukan halu. Na'udzubillah min dzalik, kelompok halu yang luar biasa halunya. Ya, kalau istilah orang kita, nek bojo ojo nemen
Meskipun bujuk titik aja haram, apalagi apa? Cik nemeni. Kedabrusnya luar biasa, bisa memadamkan api jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. La kasarallahu amsalahum. Ini juga namanya dajjal juga. Apa namanya? Pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini kata para ulama, ya, ada kaitan. Kalau dajjal di akhir zaman itu banyak pengikutnya, nanti akan ada hadisnya. Kata sebagian masyayikh, kok ada orang yang masih percaya dengan dajjal, padahal ada tandanya di antara kedua matanya apa? Kafara. Nanti akan ada hadisnya. Kok masih banyak yang apa? Mengikuti. Namun kata sebagian masyayikh, namun ini tidak akan menjadi suatu yang, ya, artinya menjadi sesuatu yang sangat diherankan. Karena apa tadi? Gedabrusnya orang-orang itu saja masih banyak apa? Pengikutnya. Ya, maka tidak aneh kalau dajjal di akhir zaman juga banyak apa? Sudah ya tadi ketahuan jelas kesesatan penyimpangannya masih banyak diikuti. Maka saya kira tidak aneh kalau dajjal di akhir zaman juga apa? Banyak pengikutnya, karena dajjal yang apa? Junior juga apa? Banyak pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa mau khawarij, dajjal punya banyak kesaktian, hal-hal yang luar biasa. Ya, maka kesimpulannya tidak semua yang memiliki hal yang luar biasa, kesaktian tadi dikatakan sebagai apa? Wali Allah. Ini dajjal kafir. Dia punya apa? Kesaktian yang luar biasa. Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menghidupkan orang yang mati dengan seizin dari Allah. Ya, sekali lagi, maka tidak semua orang yang ya diceritakan dia punya karomah ini, punya karomah itu, enggak bisa dipastikan sebagai apa? Wali Allah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dulu sampai dilihat bagaimana amalnya, apakah sesuai dengan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasul ataukah apa? Ataukah tidak? Ya, meskipun bisa menembus lorong got dan seterusnya, ya, kalau dia imannya jauh dari imannya Rasul dan para sahabat, dalam artian jatuh ke dalam kesyirikan atau jauh dari at-tauhid, jauh dari sunnah Rasul, maka dia bukan wali, pastikan bukan wali Allah, ya, yang suka berbuat syirik, yang bid'ah dan sebagainya. Ya, itu wali-wali asyaiton, bukan wali Allah. Meskipun punya tadi hal-hal yang luar biasa, kesaktian dan yang semisal dengannya. Ya, dajjal ini sakti mondraguna, namun dia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Fayaqul sama amtiri. Ya, ketika dia berkata kepada langit, turunkan hujanmu. Fatumtir, maka langit pun menurunkan hujan. Pawang hujan dajjal ya. Nah, ya, maka juga demikian, pawang hujan juga apa? Koncoe. Na'udzubillahi min dzalik. Walil ardi anbiti fatanbut. Demikian pula dia ketika berkata kepada bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu, maka dia apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin dari Allah tadi, untuk menguji manusia siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada ad-dajjal. Ini ujian di akhir az-zaman. Kita baca waqad dzakara Nabi sallam katsiran min sifati. Nabi banyak menyebutkan tentang sifat-sifat dajjal. Tujuannya tidak lain untuk mentahdzir kita, untuk kita betul-betul menjauh dari dajjal. Dan juga wahadzara minha, dan Rasul mentahdzir dari sifat-sifat dajjal tersebut. Kata sebagian ulama, di antaranya Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala, hadis tentang dajjal ini hampir 200-an. Dalam hadis yang sahih ataupun derajatnya hasan, ya, atau kalau kata beliau aksar min mi'awatis'in, lebih dari 190 hadis, ya, dan itu ada dalam hadis yang sahih ataupun yang hasan derajatnya. Artinya hadis tentang dajjal mutawatir, tidak ada alasan hadisnya
ahad kemudian ditolak. Hadisnya kata para ulama mutawatir. Wa kana Nabi SAW yata'awwadhu minhu fis shalah. Dan Nabi SAW beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal ketika salat. Dan itu diajarkan kepada kita, disunahkan kepada kita untuk kita baca ketika sebelum salam. Faqad qala Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini intinya. Dan kata para ulama, satu hadis ini saja bagi ahli sunnah sudah cukup menunjukkan wajibnya mengimani, membenarkan adanya apa? Dajjal. Apalagi banyak hadis-hadis yang lainnya. Sekali lagi ahli sunnah wajib meyakini adanya Dajjal. Meskipun sekali lagi, meskipun seandainya cuma hadis ini saja sudah cukup. Ya, apalagi hadisnya tadi lebih dari 190 hadis. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Disebut ad-dajjal dengan al-masih ini karena yang pertama mamsuhul ain. Di antara sebab kenapa digelari Dajjal dengan Al-Masih, karena dia cacat matanya mamsuh. Mamsuh itu dihapus. Masayam sahu mamsuh, dihapus matanya, artinya matanya cacat. Inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Kata Rasul, Dajjal itu a'war. A'war dalam segi bahasa Arab yang memiliki kedua mata, namun cacat. Satunya buta total, satunya masih bisa melihat namun cacat. Itu namanya al-awar. Dan dari sini kata para ulama, di antara kiat untuk menjauh atau selamat dari Dajjal dengan belajar akidah. Terutama tauhid asma wa sifat, agar bisa membedakan siapa Rabbul Alamin dan siapa itu ad-Dajjal. Itu kata Rasul, inna Dajjal a'war. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Rabb kalian tidak cacat. Itu salah satu apa? Kiat selamat dari fitnahnya Dajjal, belajar akidah salaf, belajar akidah ahli sunnah, terutama tauhid asma wa sifat. Demikian pula kalau mau ditambahkan lagi, apa saja kiat selamat dari fitnah Dajjal, menjauh dari Dajjal. Jangan mendekat, jangan minta selfie dengan apa? Dajjal. Sebagaimana kata Rasul, man sami ahdukum bid-dajjal falyana anhu. Barang siapa di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, falyan anhu, menjauh darinya. Kemudian kata Rasul, sesungguhnya ada seseorang yang sangat percaya diri. Dia orang yang kuat imannya. Dia pun datang kepada Dajjal, mendekat kepada Dajjal, maka dia pun menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhat ad-Dajjal. Maka dari sini kata para ulama, kiat selamat dari fitnah Dajjal, menjauh dari apa? Ad-Dajjal. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra, yang sudah kita pelajari dulu Al-Ibana Sughronya di sini oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, beliau mengatakan fitnahnya ahlil bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya ad-Dajjal. Kenapa demikian? Karena tadi Dajjal ada tandanya kafar, kafir. Ahlul bid'ah nggak ada apa? Tandanya. Ahlul bid'ah bisa masuk kota Mekah, kota Madinah, bisa bertelur di sana. Namun Dajjal nggak bisa masuk kota Mekah, apa? Madinah. Dajjal muncul sekali seumur dunia. Ahlul bid'ah tiap detik apa? Nongol, terutama di media sosial. Maka hati-hati. Maka kalau kita mau selamat dari kesesatan, menjauh dari ahli
bid'ah, bukan malah duet dengan alil bid'ah, bukan malah bermesraan dengan al bid'ah, bukan malah masuk ke sarang alil bid'ah. Ya, sekali lagi ini jauh dari manhaj as-salaf. Ya, dan ini yang sekarang naudzubillah min dzalik mulai pudar dari sebagian yang menisbatkan diri kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, padahal jelas akidah salaf mentahdir dari bermajelis dengan ahli bid'ah. Naudzubillah min dzalik, kok malah apa? Duet dengan ahli bid'ah, bergandengan tangan dengan ahli al-bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas penyimpangan dari akidah wal manhaj. 6. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau ditambahkan lagi kiat selama dari fitnah dajjal, yaitu dengan menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, man hafidha asyra ayat ya min awail suratil kahfi usima minad dajjal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnahnya ad-dajjal. Kemudian kalau mau selamat dari fitnah dajjal juga, kata para ulama, kalau bisa masuk kota Mekah, kota apa? Al-Madinah. Karena di sana dilindungi dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang. Nah, dan ya tentunya tadi ini memohon kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadisi An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu annahu yakhruj min tariq baina Syam wal Iraq. Ini perincian tentang Dajjal. Ya, meskipun nggak terlalu terperinci karena sekali lagi hadisnya banyak. Di antara yang panjang hadis Nawas bin Sam'an, bahwasanya Dajjal akan keluar dari tempat antara Syam dan Irak. Makanya Rasul mengatakan al-fitan hunalik. Fitnah itu dari arah Irak. Ya, itu tempatnya fitan. Kelompok-kelompok sesat muncul dari Irak. Maka itulah yang dimaksud Rasul dengan kata-kata Najd. Fitnah dari Najd yaitu Najd al-Irak. Beda dengan pemahaman alil bid'ah yang mengatakan Najd yang dimaksud adalah Arab Saudi. Ini adalah dusta mirip dengan Dajjal dari. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ya, beliau telah menceritakan pernah bertemu dengan Ad-Dajjal dan pernah diceritakan kepada Rasul dan Rasul membenarkan. Artinya Dajjal sudah ada sekarang di tempat atau pulau terpencil, di mana itu wallahu taala a'lam. Antum cari di GPS, di apa-apa, map apa, tidak mungkin ketemu. Inilah mengimani hal yang gaib. Ya, sekali lagi Dajjal sudah ada dan akan dikeluarkan oleh Allah di akhir zaman. Ya, dan tempatnya antara Syam dan Irak. Fayad'un nasa ila ibadati. Dia akan menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Dan ini juga tadi, kalau Dajjal di akhir zaman menyeru manusia beribadah kepadanya, sekarang juga banyak Dajjal apa? Yang menyeru kepada peribadahan kepada dirinya. Maka sekali lagi, kalau nanti Dajjal itu banyak pengikutnya, tidak aneh kata para ulama, karena sekarang juga sudah ada yang mendahului Dajjal tersebut, menyuruh orang untuk sujud kepada mereka, untuk istighosah kepada mereka, untuk mengkeramatkan, mengkultuskan mereka dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Fa aktsaru man yatba'uhu al-yahud wan nisa wal a'rab. Yang paling banyak mengikuti Dajjal orang-orang Yahudi, kaum wanita, orang-orang Arab Badui. Wa yatba'u sab'una alfan min Yahudi Asbahan. Dan yang mengikutinya juga 70.000 dari Yahudi Asbahan. Asbahan ada di Iran sekarang. Ya, dan memang ada sampai sekarang orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, Asbahan, yaitu di Iran.
Fayasiru fil ardi kulliha, dan dia akan keliling dunia. Sekali lagi, ini kesaktian apa? Ad-Dajjal. Kal ghais istadbara rih, dia berjalan sangat cepat seperti ghais atau air hujan yang dibawa oleh angin. Illa Makkah wal Madinah, dia tidak akan bisa masuk kota Makkah dan Madinah. Dalam hadis yang sudah kita syaratkan tadi, karena ada malaikat yang menghunuskan pedang. Dan itu yang kita sampaikan, kalau Dajjal nggak bisa masuk Makkah Madinah, namun alil bid'ah bisa masuk kota Makkah apa? Al-Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Fayumna minhuma, dia akan dilarang, diusir dari kota Makkah Madinah. Artinya sebelum masuk sudah apa? Diusir. Wa muddatu arba'una yauman, yaumun kasana wa yaumun kasyarin wa yaumun kajum'ah. Dia tinggal di bumi selama 40 hari. Namun hari pertamanya seperti 1 tahun. Kemudian 1 hari berikutnya seperti 1 bulan. Hari berikutnya seperti 1 minggu. Dan ya setelahnya seperti hari-hari biasa. Kal ada. Wahuwa a'warul aini. Dan dia cacat matanya. Ini yang sudah kita isyaratkan tadi. Wahuwa a'warul ain. Yang sudah pernah kita sampaikan, ada 2 kelompok yang menyikapi Dajjal dengan ekstrim. Kelompok yang mengingkari Dajjal tadi sudah kita isyaratkan. Di antara kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan juga Khawarij. Kelompok Aqlaniyin. Ini yang mengingkari Dajjal. Ada yang apa? Berlebihan, menetapkan Dajjal betul ada, cuma lebay. Ya, ada lambang 1 mata. Ini pengikut apa? Inti yang Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal 2 matanya. Kok dicocokkan dengan apa? Misalnya di Saudi Arabia sana katanya, kepolisiannya ada lambang apa? 1 mata. Tadi Al-A'war punya 2 apa? Atau yang digambarkan oleh, nggak tahu di buku atau di apa, dahinya ada 1 apa? Mata. Dajjal Al-A'war. Paham tuh? Sekali lagi, ini orang-orang yang lebih. Di antaranya juga yang pernah kita sampaikan, dan ini pernah viral waktu pandemi, bahwasanya virus corona itu pasukannya Dajjal. Inti yang Dajjal. Dari mana ini tahu? Apa referensinya? Katanya ini kita dengar di medsos sendiri. Orang itu mengatakan, iya karena apa? Ada orang kesurupan, kemudian keluar jin yang mengatakan bahwasanya virus corona itu dari apa? Dibujuk ya mah. Nah, enggak jinnya Dajjal yang nyerita juga Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini yang lebih berkaitan dengan masalah Ad-Dajjal. Ilmu cocokologi, digatuk-gatuk no. Yang ada lambang 1 mata, apapun digatuknya dengan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Pernah cerita juga tentang Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi sekarang sudah ada di kota Makkah. Dari mana? Saya di SMS sama teman saya. Dalilnya apa? SMS ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang lebih dari ustadz-ustadz katanya akhir zaman, yaitu akhir zaman. Orang-orang yang apa? Dusta, yang jahil, yang sesat menyesatkan. Maktubun baina ainai kafara. Tertulis di antara kedua matanya kafara, kafir. Yaqra'ul mu'min faqat, namun dibaca oleh orang yang beriman saja. Baik yang bisa membaca atau yang buta huruf. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau fitnatun azimah. Dia memiliki fitnah yang sangat dahsyat luar biasa. Minha annau ya'muru sama fatumtir wal arda fatunbit. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya dia masuk ke suatu desa atau kampung, para penduduknya itu meyakini kebenaran Dajjal, dia sebagai Rabbul Alamin makmur desa tersebut. Namun sebaliknya kalau penduduk negeri itu, penduduk kampung tersebut tidak beriman kepada Dajjal, maka apa? Dijadikan kering kerontang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dunia bukan tolak ukur kebenaran.
Alil bid'ah kaya, orang kafir kaya, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kisah fitnahnya Dajjal. Mau jannatun wa nar, dia membawa surga dan neraka, fa jannatu narun wa naru jannah. Surganya adalah neraka, nerakanya adalah apa? Surga. Maka jangan tertipu dengan tadi gemerlapnya dunia yang dibawa oleh ahli al-bidah. Makanya Rasul mengatakan ada orang yang murtad karena apa? Ya bi'udinau bi'aradin minad dunya, menjual urusan agamanya dengan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadhil ahadits allati dzakaraha Muslimun wa ghairu fi qissati Dajjal hujjatun li madzhabi alil haqqi fi sihhati wujudihi. Hadis-hadis ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya tentang kisah Dajjal itu merupakan hujjah bagi akidah ajaran ahlil haq, ahli sunnah wal jamaah tentang kebenaran adanya Dajjal. Ini sekali lagi ditekankan oleh para ulama karena tadi masih banyak yang mengingkari adanya Dajjal. Entah terang-terangan mengatakan tidak ada sama sekali, menolak hadis-hadis tadi, atau mentakwilkan, oh Dajjal itu maksudnya hanya simbol menyebarnya kejahatan. Dan itu pernah kita dengar sendiri pada waktu kita sekolah. Ada guru agama ngomongnya demikian, Dajjal itu hanya apa? Lambang kejahatan. Pada Rasul dengan terang benderang mengatakan akwar itu manusia yang punya apa? Mata namun cacat. Di antara kedua matanya kata Rasul ada apa? Kafara, dan dia berjalan di atas muka bumi. Apalagi tambah dengan hadis Tamim Ad-Dari yang beliau melihat sendiri adanya apa? Dajjal tersebut. Dengan terang benderangnya hadis tentang Dajjal masih juga banyak yang mengingkarinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad di sini bahwasanya hadis-hadis tadi sekali lagi mutawatir itu hujjah bagi ahli haq, ahli sunnah tentang kebenaran adanya Dajjal. Wa annau syakhsun bi'ainihi. Ini ditekankan lagi bahwasanya betul-betul Dajjal itu manusia. Syakhsun bi'ainihi li ta'kid. Ini kata-kata bi'aini dengan ta'kid. Betul-betul dia apa? Manusia. Cuma memang ada apa? Keanehan-keanehan, ada kenyelenan-kenyelenahannya tadi. Kemudian ibtalallah bi ibadahu. Allah menurunkan Dajjal tadi untuk menguji hamba-hambanya. Wa aqdarahu ala asya min maqduratillahi ta'ala. Dan Allah berikan kekuatan kepada Dajjal. Sekali lagi untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Ad-Dajjal. Di antara kesaktiannya tadi, min ihya'il mayyit alladhi yaqtuluhu. Dia bisa menghidupkan orang yang mati yang dia bunuh. Akan ada sebetulnya banyak riwayat, ada seorang pemuda dia bunuh kemudian dia hidupkan lagi. Apakah engkau beriman kepadaku? Tidak mau, dibunuh lagi, dihidupkan lagi. Ini sekali lagi dengan seizin dari Allah. Sekali lagi dukun yang ada sekarang ini gak ada apa-apanya dengan kesaktiannya Ad-Dajjal. Wa min dhuhuri zahrati dunya mau, dan dia juga menampakkan gemerlapnya dunia untuk ngiming-ngimingi manusia agar tertarik dengan seruannya tersebut. Maka hati-hati jangan tertipu dengan iming-iming ahli bidah ataupun orang-orang yang sesat. Wa jannatuhu wa naruhu, demikian pula dengan surganya, nerakanya, wa nahrai, sungai-sungainya, wa tiba kunuzil ardilahu, dan bahwasanya harta karun itu akan keluar dan mengikutinya. Sekali lagi kesaktiannya luar biasa. Wa amruhu as-sama antumtir fatumtir, wal arda antunbit fatanbut. Demikian pula dia perintahkan langit menurunkan hujan, bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi untuk menguji manusia siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Fayaqadzalika bi qudratillah.
Ini yang harus dipahami juga. Semua itu terjadi dengan kekuasaan dari Allah. Bukan zatnya Dajjal yang bisa apa? Ya, melakukan hal-hal tersebut. Namun itu sekali lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu dzalika bi qudratillahi ta'ala wa masyiatihi. Maka demikian pula kalau adanya dukun misalnya atau ada wali syaitan yang punya tadi hal-hal yang luar biasa, nah itu dari kekuasaan Allah untuk menguji manusia siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada ya tadi wali-wali syaitan tersebut. Summa yu'jizuhullah tabaraka wa ta'ala ba'da dzalik. Namun terakhir Allah tidak memberikan lagi kemampuan tersebut. Fala yaqdir ala qatli dzalika rajul, sampai pada akhirnya dia pun tidak bisa membunuh ya seseorang wala ghairahu dan yang lainnya. Faya betul amruhu, maka kesaktiannya sudah apa? Kadaluarsa ya, sudah expired. Faya betul amruhu wa yaqtuluhu Isa sallallahu alaihi wasallam. Di waktu tadi Dajjal sudah berkelana ya di mana-mana menimbulkan banyak fitnah, Allah turunkan Nabi Isa alaihi assalam seperti yang Rasul sabdakan tadi, tanda besar hari kiamat ada 10, di antaranya turunnya Isa alaihissalam dari langit, dan ini menunjukkan Nabi Isa sampai detik ini masih hidup ya, dan Allah akan turunkan beliau di antaranya untuk membunuh Dajjal. Beliau akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah. Kemudian beliau akan berangkat ke Palestina, sholat di Baitul Maqdis, diimami oleh Imam Mahdi. Kemudian setelah itu beliau akan mendatangi Dajjal dan akan membunuh Dajjal di tempat namanya Babulut, akan disampaikan di sini. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Hadza madhabu ahli sunnah wa jami'il muhaddithin. Inilah akidah ajaran ahli sunnah dan semua ulama-ulama ahli hadis wal fuqaha dan para ahli fiqih wan nudzar, khilafan liman ankara wa abtala amrahu minal khawarij wal jami'a wa ba'dil mu'tazilah. Hal ini berlainan dengan orang-orang yang mengingkari adanya Dajjal ya, baik dari kalangan kelompok Khawarij, kelompok Jahmiyah, dan sebagian kelompok Al-Mu'tazilah. Jelas-jelas ini adalah kesesatan yang nyata, dan Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul ya setelah jelas kebenaran baginya, di antaranya masalah apa? Dajjal. Kalau orang itu mengingkari Dajjal, dia jelas-jelas menyelisihi Rasul dan juga menyelisih jalannya para sahabat, para as-salaf ijma ahli sunnah. Maka ancamannya nuwalima tawala, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, man radda hadisan min ahadisi Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak satu hadis Rasul, maka dia ada di tepi kehancuran. Kama qala fi hadis Abi Dawud wa Ibni Majah, seperti yang tercantum dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, anna Isa yudrikud Dajjal inda babi luddi syarqi fayaktuluhu, dan bahwasanya Nabi Isa akan mendapati Dajjal di tempat namanya Babulut. Ya, Babulut di sini disebutkan oleh Syekh Walud bidhammil lam wa tasydid ad-dal, Lut dengan tasydid, baldatun qariba min Baitul Maqdis, tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, disitulah nanti Nabi Isa akan membunuh ad-Dajjal. Ya, al-khulasa, kesimpulannya, yusaddiqu ahlu sunnati bi khurujid Dajjal wa bima warada fi sya'nihi minal ahadith wa bi anna Isa ibna Maryam yaqtuluhu. Ahlu sunnah wal jamaah membenarkan tentang keluarnya Dajjal dan apa yang berkaitan dengan Dajjal tadi dari hari-hari Rasulullah SAW, dan bahwasanya Nabi Isa akan membunuhnya.
Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang menolak tentang keluarnya Dajjal itu ancamannya Rasul SAW bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Itu tadi yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Sekali lagi, Dajjal hadisnya mutawatir, demikian pula ijma ulama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya ini. Sekali lagi, ini adalah nukilan ijma ulama ahli sunnah tentang masalah Dajjal dan juga tentang keluarnya Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian kalau mau ditambahkan sedikit, kalau tadi ada hadis Nawas bin Sam'an, lanjutannya yaitu tentang Ya'juj wa Ma'juj. Setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, Allah akan keluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Ini juga sama, dua kabilah manusia wajib diimani akan keluar di atas muka bumi ini di akhir zaman dan akan menumpahkan darah penduduk bumi. Sampai mereka dengan sombongnya mengatakan, kita telah berhasil membunuh yang di bumi, mari kita bunuh yang di atas langit. Kemudian mereka memanahkan anak panah mereka ke atas langit. Kemudian Allah turunkan dengan berlumuran darah. Sama tadi, untuk menguji mereka. Kalau mereka yang bisa membunuh yang di bumi, kata mereka bisa membunuh yang di langit. Dan Allah uji mereka dengan apa? Dengan diturunkannya anak panah mereka berlumuran darah. Pada itu sekali lagi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, haris ibadi ila tur. Kata Allah kepada Nabi Isa, bawa hamba-hambaku ke Bukit Tur. Ini yang sering kita sampaikan, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diajarkan fikih jihad dikala lemah. Bahwasanya ketika mereka lemah, Nabi Isa dengan orang yang beriman dalam kondisi tidak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, tidak diperintah nekat berjihad, tidak. Namun apa? Disuruh menjauh, pergi ke Bukit At-Tur tadi. Ini fikih jihad dikala lemah, tidak boleh nekat melawan orang-orang kafir dengan senjata, karena fatal akibatnya seperti yang dilakukan oleh kelompok Hamas dan yang semisal dengan mereka yang banyak menimbulkan kemadharatan bagi kaum muslimin dengan nama al-jihad. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kertas. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Lanjutan dari kisah tadi, Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur bersama orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki sekali lagi kekuatan kemampuan apapun menghadapi Ya'juj wa Ma'juj yang luar biasa kekuatan dan bengisnya mereka. Namun Nabi Isa hanya bisa berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj, dan Allah kabulkan dengan diturunkannya ulat-ulat yang membinasakan Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Ini sekali lagi yang wajib diimani setiap muslim muslimah. Meskipun mungkin secara logika sebagian mereka mengatakan tidak masuk akal dan sebagainya, orang mukmin menundukkan akalnya dengan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sesuai dengan dohirnya, yaitu yang diturunkan oleh Allah adalah ulat-ulat yang membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Sama dengan yang Allah turunkan ketika menghadapi pasukan gajah. Tairan ababil, jelas-jelas tair. Sebagian orang mengatakan, terutama tadi yang menuhankan akal, nggak mungkin burung bisa melawan Oh, itu maksudnya virus. Na'udzubillah min dzalik. Tairan diartikan ini orang yang nggak waras. Yang kena virus dia. Tapi intinya setiap muslim muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di antaranya tentang kisah Nabi Isa yang Allah bantu, yang Allah
turunkan pertolongan dengan ulat-ulat yang membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Kemudian matilah semua Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah agar menjauhkan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dari atas muka bumi ini. Kemudian terakhir Allah mengutus angin, mengirim angin yang tidak menyentuh hati orang yang beriman kecuali akan mewafatkannya. Dan itulah makna sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haqqi la yadurru man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan tegak kelompok yang ditolong oleh Allah, al-firqatun najiyah al-sunnah. Senantiasa kelompok yang ditolong oleh Allah, al-taifah mansurah, ada di tengah umat Islam, nampak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang yang menyelisih mereka ataupun yang mencampakkan mereka sampai datangnya amrullah. Ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama, amrullah di situ adalah ar-rih, angin yang diutus oleh Allah yang tidak tadi menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah tidak ada lagi orang yang beriman. Kemudian setelah itu tinggallah orang-orang kafir dan tegaklah hari kiamat. Dan itulah sabda Rasul, syirarun nas man tudrikumus sa'atu wa hum ahya. Manusia yang paling jelek yang mendapati hanya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.